Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa menyapa kembali. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi sesuatu hal yang saya pikir perlu untuk diketahui oleh teman-teman semua. Karena kemarin itu saya sering banget banyak pertanyaan. Satu tentang misalnya gimana sih mas tentang bisnis tanpa modal gitu kan. Kemudian yang kedua, sebenarnya dropship itu kalau menurut syariah Islam itu boleh atau tidak sih gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya dalam menjalankan bisnis secara dropship gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman konsepnya. Jadi ini saya sudah buat skema gambaran sederhana ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi ini misalnya kamu ini ya teman-teman ya, yang nanti akan menjadi seorang dropshipper gitu ya. Kemudian ini adalah supplier di mana kamu mengambil produk gitu kan. Kemudian biasanya kan dalam dropship itu kemudian kamu ambil foto-fotonya kan, kemudian di-share di platform sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dimana kalau ada yang tertarik, kemudian kamu proses kan begitu ya. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana dropship itu agar sesuai syariah Islam. Jadi untungnya dapat, syariahnya tidak dilanggar, insya Allah berkah gitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi sebelum kamu berjualan men-share foto-foto yang ada di supplier, pertama kamu harus melakukan akad dulu dengan supplier. Nah, akad di sini yang saya lakukan adalah akad samsaroh atau makelaran gitu ya, dimana kamu berposisi menjadi seorang simsar atau makelar atau orang yang membantu menjualkan produk dari supplier gitu ya, membantu menjualkan, tapi harus ada omongan, harus ada akad gitu ya. Misalnya nih kamu datang aja ke toko, Pak, Bu, saya mau menjualkan barang-barang Bapak Ibu, boleh atau tidak? Boleh misalnya ya. Kemudian di dalam akad samsaroh itu juga harus disepakati apa namanya keuntungan yang kamu dapatkan itu skemanya seperti apa. Misal toko menetapkan, oh ini saya jual 10.000 mas barangnya, nanti kamu dapat komisi dari 10.000 itu setiap penjualan, setiap barang, setiap pieces kamu dapat 10%. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga, mas ini barangnya pokoknya kembali ke saya 10.000, kamu boleh jual di atas harga 10.000 dan itu sebagai keuntungan yang kamu dapatkan. Boleh juga seperti itu cara skema pengambilan keuntungannya. Atau digabungkan dua-duanya juga boleh. Mas ini kamu barangnya 10.000, nanti setiap berhasil penjualan per pieces kamu dapat 10% dari 10.000 dan kamu juga boleh menjualnya di atas harga 10.000. Nah, keuntungannya di atas 10.000 misalnya dijual 15.000, maka 5.000 itu menjadi keuntungan milik kamu. Jadi kamu kan bisa dapat untung double. Yang pertama dari komisi 10%, yang kedua dari menaikkan margin harga yang sudah ditetapkan oleh supplier. Itu boleh juga. Ya, jadi harus ada omongan, harus berakad dulu. Nah, kemudian setelah kamu berakad, boleh dong kamu foto-foto barang-barang yang akan kamu jualkan milik supplier. Pak, Bu, saya foto barang-barangnya ya. Difoto cekrek. Kemudian kamu dengan kemampuan fotografi yang bagus, desain grafis yang oke, skill copywriting yang ciamik, kamu share di sosial media. Nah, ini sudah boleh. Walaupun kamu bukan pemilik barang, tapi kamu sudah berakad dengan supplier. Jadi akad itu sangat penting ya. Bukan hanya akad nikah doang yang penting ya. Nah, dari sini kemudian kamu share tuh foto-fotonya ke sosial media. Di sosial media kan ada banyak orang tuh, berkumpul banyak orang, ribuan orang di sosial media. Taruhlah misalnya kemudian ada 10 orang yang membeli. Nah, makanya kemudian eh, orang-orang yang ada di sosial media yang
bertransaksi, yakni kita sebut customer, itu berakad jual beli pada kamu, dimana kamu adalah sebagai maklar, jadi sebagai wakil gitulah ya, orang yang menjualkan barang-barang milik supplier. Nah itu boleh melakukan akad jual beli. Nah kemudian dihitung alamatnya kemana kak, pak, mas, mbak, sekian, kemudian barangnya ini harganya sekian, harganya 10.000, ongkirnya 5.000, berarti transfernya 15.000 kak, ini rekening kamu dikirimkan. Kemudian si customer tadi transfer ke kamu 15.000 gitu kan, dengan biaya ongkir ditanggung oleh customer. Nah kemudian kamu ngomong nih ke supplier, bang ini udah terjual alhamdulillah bang, satu, oke, ditransfer ya. Nah misalnya kemudian kamu transfer harga yang kamu dari harga dari suppliernya. Nah otomatis misalnya kamu udah harga suppliernya 10.000, kamu untung 2.000, misalnya kamu ambil untung 2.000, berarti transfer ke sini itu 8.000. Nah kemudian dari supplier bisa langsung barang dikirim ke customer yang pesan, ke customer kamu yang pesan. Nah satu lagi yang penting, pengiriman barang itu harus atas nama supplier, harus atas nama toko, tidak boleh atas nama kamu, karena hakikatnya pemilik barangnya itu adalah supplier. Dan jika ada masalah dengan barangnya, misalnya ada cacat dan sebagainya, yang bertanggung jawab itu bukan kamu, hakikatnya yang bertanggung jawab adalah supplier. Misalnya ada barang sedikit rusak, lecet dan sebagainya, si customer kan komplain ke kamu, nah kamu teruskan kepada supplier, ini bang gimana kalau ada lecet dan lain sebagainya, oke, kemudian dikirim barang yang lebih bagus, yang udah produknya oke gitu kan. Nah gitu ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi harus berakad ya, antara kamu dengan supplier, antara kamu sebagai simsar, sebagai dropship dengan supplier, kemudian ambil foto-foto, di share di sosmed, terjadi akad jual beli kamu dengan customer, kemudian customer transfer diteruskan kepada supplier, kemudian dikirim langsung ke alamat customer. Nah insya Allah ini aman ya dari sisi sesuai dengan syariah Islam, kemudian untungnya juga dapat gitu. Nah kesalahan yang sering terjadi saya lihat di jual beli online dengan dropship, sistem dropship ini adalah di jual beli online itu mereka tidak berakad. Jadi kamu itu nggak berakad dengan supplier, tiba-tiba kamu ambil foto-foto produk dari supplier, kemudian kamu jual di sosial media kepada customer yang ada di sosial media. Nah itu nggak sah kalau terjadi jual beli. Mengapa? Karena kamu belum memiliki barang gitu ya. Jadi nggak bisa kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki kecuali kamu berakad dulu. Itu pertama ya, kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua itu adalah biasanya dalam sistem dropship itu pengiriman itu di atas namakan kamu, bukan di atas namakan supplier. Nah itu juga nggak boleh. Mengapa? Karena sebenarnya pemilik barang itu hakikatnya adalah supplier, bukan kamu. Jadi pemilik barangnya ya, barang dikirim ke customer itu atas nama supplier. Nah itu biasanya yang sering terjadi kesalahan di situ. Nah ini bisa diperbaiki teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian ini juga ya bisa dibilang sebagai bisnis tanpa modal ya, dalam arti kita nggak harus beli barang dulu, beli produk kemudian dijual ya, tapi kita bisa membantu menjualkan produk dari supplier atau toko dari pemilik barang dengan harus berakad dulu, akad samsaroh ini ya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.